Siapa nih yang lagi pusing karena banyak kerjaan atau lagi patah hati dan butuh banget buat healing? Butuh buat jalan-jalan, staycation, atau nongkrong. Tapi habis pulang dari healing gak malah lebih bersemangat buat kerja, malah lebih capek ataupun pusing. Kenapa sih kok bisa kayak gitu? Yuk mari kita bahas bersama di video ini. Hai teman-teman, balik lagi dengan aku Flo. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana sih upaya untuk mengatasi tekanan emosi stres dan bagaimana cara-cara yang bisa kita lakukan. Yuk kita bahas di video ini. Kita mulai dengan memahami kembali arti kata healing. Healing berasal dari bahasa Inggris yang artinya proses penyembuhan dari permasalahan dan gangguan psikologis seperti trauma, depresi, kecemasan, dan juga stres. Dari definisi tersebut, kita memahami bahwa healing itu merupakan suatu proses sehingga bukan merupakan sesuatu yang instan. Seinstan-instannya mie instan aja, kita masih butuh waktu loh untuk memasaknya. Nah, kalau kita perhatikan di media sosial yang ada, istilah healing ini identik dengan aktivitas jalan-jalan atau staycation sebagai upaya untuk mendapatkan ketenangan, mengurangi kepenatan, dan menjadi lebih positif lagi di dalam beraktivitas. Mengacu dari definisinya, kegiatan jalan-jalan atau staycation merupakan bentuk healing. Namun, bukan satu-satunya bentuk healing. Ada banyak aktivitas yang dapat dilakukan seperti olahraga, bermeditasi, membaca buku, journaling, menari, ataupun banyak aktivitas yang lainnya. Proses healing juga tidak selalu berhubungan dengan aktivitas-aktivitas yang menyenangkan. Misalnya, ketika seseorang berproses sembuh dari traumanya, seseorang akan diajak untuk berdamai dengan pengalaman-pengalaman negatif yang telah dia terima. Seperti yang disampaikan sebelumnya, pada umumnya seseorang itu melakukan atau pergi healing untuk mendapatkan perasaan yang lebih positif. Nah, ketika merujuk pada bidang psikologi aktivitas yang dilakukan untuk mengatasi tekanan emosi atau membuat mood kita menjadi lebih baik disebut dengan istilah emotion coping stress. Selain emotion focus coping, juga ada istilah problem focus coping yang merujuk pada upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan atau penyebab dari stres itu sendiri. Nah, emotion focus coping dan problem focus coping sama-sama memiliki peranan penting dalam kehidupan kita dan kita membutuhkan keduanya. Nah, sekarang kita mau kembali ke permasalahan awal. Kok bisa sih udah healing, tapi waktu pulang kembali ngerasa capek, stres, ataupun emosi negatif yang lainnya? Hal ini bisa terjadi karena yang pertama, kita cuma fokus buat ngurangin emosi negatif yang dirasakan dan lupa untuk menyelesaikan akar dari permasalahan kita. Misalnya nih, kamu tuh orangnya suka ngerjain tugas mepet-mepet deadline dan akhirnya malah mengalami stres karena harus nyelesain banyak tugas yang diberikan. Akhirnya kamu mutusin nih untuk pergi ngopi aja dengan teman kamu biar dapat ide. Waktu di tempat ngopi ngerasa, wah aku dapat ide nih. Tapi waktu pulang, kamu ngerasa stres banget karena harus balapan dengan waktu deadline-nya. Kamu tetap akan merasa stres sebanyak apapun aktivitas ngopi yang kamu lakukan kalau nggak belajar untuk manajemen waktu dan nyicil tugas-tugas kamu. Yang kedua adalah metode emotion coping stress yang kamu gunakan itu udah nggak efektif. Ketika kamu menggunakan hanya satu cara untuk menyelesaikan semua permasalahan yang ada, tentu cara penyelesaian masalahmu itu jadi kurang relevan. Anggap aja kayak gini, kamu lagi sakit kepala nih, terus kamu minum obat sakit kepala. Oke, masalah sakit kepala itu akan reda. Tapi, misalkan nih kamu lagi sakit radang tenggorokan, tapi kamu minumnya obat sakit kepala. Bisa sembuh nggak? Tentu nggak bisa. Nah, hal tersebut berlaku sama dengan kondisi psikologismu. Oleh karena itu, penting bagi kita semua untuk punya cara penyelesaian yang variatif dan sesuai dengan masalahnya.
Mungkin tujuan kita untuk melakukan healing bukan untuk nyelesain permasalahan kita, namun menunda atau menghindari permasalahan tersebut. Akar dari permasalahan gak akan selesai atau hilang hanya dengan ditinggal jalan-jalan atau staycation. Terkadang masalahnya bukan yang hilang, malah timbul permasalahan yang baru. Lalu, gimana sih cara mengetahui healing yang sesuai bagi kita? Hal yang bisa kamu lakukan adalah melakukan penilaian terhadap aktivitas harianmu dan caramu menyelesaikan masalah. Kamu dapat menggunakan metode journaling untuk membantu. Hal yang dapat kamu journaling adalah aktivitas harian, pikiran, suasana hatimu, dan juga tindakan-tindakan yang kamu ambil. Untuk membantumu mencari cara penyelesaian masalah yang tepat, kamu dapat melakukan asesmen kepribadian seperti yang ada pada video kepribadian. Setiap orang memiliki pendekatan yang berbeda di dalam menyelesaikan permasalahannya. Ketika kamu memahami dirimu dengan baik, kamu akan lebih mudah untuk mencari cara penyelesaian masalah yang tepat. Nah, ini dia beberapa coping stress yang dapat kamu lakukan selain jalan-jalan, vacation, dan nongkrong. Yang pertama, menerapkan teknik relaksasi pernafasan. Bernafas itu merupakan hal yang sederhana dan memiliki peran yang esensial buat kehidupan kita. Ketika kita stres secara biologis, sirkulasi darah, sistem kardiovaskular akan terganggu. Coba simak video sebelumnya untuk memahami apa yang terjadi dalam tubuh kita ketika kita stres. Berikut ini adalah tata cara pernafasan yang dapat kamu praktekkan. Yang pertama adalah duduk dengan nyaman dan tutup matamu. Yang kedua, tarik nafas dalam melalui hidung selama 4 hitungan. Yang ketiga, tahan nafas selama 7 hitungan. Dan selanjutnya, hembuskan nafas sepenuhnya melalui mulut dengan bunyi hus selama 8 hitungan. Dan yang terakhir, ulangi siklus ini sebanyak 4 kali. Berlatih cara bernafas dapat menurunkan hormon stres, meningkatkan fungsi paru-paru, meningkatkan fokus dan konsentrasi karena suplai oksigen ke otak adalah baik, mengurangi ketegangan otot, dan hal-hal tersebut semuanya dapat mengurangi stres. Selain teknik pernafasan dalam kegiatan ini, kalian bisa juga mencoba yoga dan meditasi sebagai opsi. Dan yang kedua, kalian bisa berolahraga secara teratur. Berolahraga itu mampu melepaskan endorfin yang dapat meningkatkan suasana hati kalian. Yang ketiga, kamu bisa memperbaiki pola hidup dan makan. Istirahat yang cukup dan pola makan yang seimbang dapat untuk mengurangi stres. Yang keempat, manajemen waktu yang baik. Cobalah untuk menyusun rencana aktivitas dan juga prioritas kamu. Jika tugas itu nggak urgent dan sesuai dengan tujuan kita, cobalah untuk menolak dan mendelegasikan. Kurang-kurangin kebiasaan untuk menunda-nunda pekerjaanmu. Dan yang kelima adalah mengelola cara berpikir. Cobalah untuk melihat stres itu dari perspektif yang berbeda dan kelola ekspektasi atau harapan yang kamu miliki. Dan yang paling terakhir, cobalah untuk menerima bahwa ada hal-hal di dunia ini yang tidak bisa kita kontrol atau kita rubah. Dari video ini, kita bisa belajar bahwa healing itu merupakan proses penyembuhan. Terdapat berbagai aktivitas yang dapat dilakukan untuk membantu proses healing disesuaikan dengan kepribadian kamu. Jadi, bukan cuma sekedar vacation atau staycation. Dan at the end, mari kita lebih mengenali diri kita dan kebutuhan kita untuk dapat menentukan metode healing terbaik bagi diri kita. Karena healing ini sangat penting loh untuk kita bisa mereduksi stres baik hari ini maupun nanti di jangka panjangnya. Okay, so that's all and thank you for watching Smartins.